Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan ngebahas soal-soal tentang turunan fungsi trigonometri. Pada video sebelumnya kita udah bahas materinya dan ada beberapa buah contoh soal udah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas lagi soal-soalnya yang agak sedikit lebih sulit. Oke? Sebelum kita ngebahas soalnya, pastikan kalian udah nonton video sebelumnya dulu, biar pas ngerjain ini kalian benar-benar paham. Oke? Dan akan lebih bagus sebelum nonton pembahasannya, kalian coba dulu kerjakan soalnya sendiri. Kalau udah selesai, baru lihat pembahasan soalnya, biar belajarnya makin efektif. Oke? Di video pertama kita udah belajar kalau turunan dasar pada turunan fungsi trigonometri. Kalau kita punya fx, kalau kita punya fx berupa sin x, maka turunannya f aksen x itu adalah cos x. Dan turunan cos x itu nanti adalah min sin x. Ini dasar dalam turunan trigonometri. Sin turunannya adalah cos dan cos adalah turunannya min sin. Selain ini, kita juga punya aturan rantai, aturan kali, sama aturan bagi. Oke? Soal nomor 1. Fx sama dengan sin pangkat 4 dari 3x kuadrat dikurangi 2. Kalau fungsinya adalah fungsi trigono yang digabungkan sama pangkat dan fungsi aljabar, maka kalau kita turunkan f aksen x, yang pertama kali kita turunkan, kalau bentuknya seperti ini adalah pangkatnya. Oke? Karena ini pada dasarnya sin pangkat 4 3x kuadrat kurang 2, pada dasarnya bentuknya sama aja dengan sin 3x kuadrat kurang 2 yang dipangkatkan 4. Oke? Jadi, yang bagian paling luar dari fungsi ini adalah pangkat 4-nya. Dan kita mulai menurunkannya dari bagian yang paling luar. Oke? Sin 3x kuadrat kurang 2 dipangkatkan 4. Tapi lebih seringnya ditulis dalam bentuk sin pangkat 4. Ini sama aja. Nah, yang pertama kita turunkan adalah pangkat 4-nya. 4 turunkan ke depan. Jadi 4 dikali sin. Seperti penurunan fungsi aljabar, kalau dia ada pangkat dan pangkatnya diturunkan ke depan, maka pangkat yang di atas ini akan dikurangi 1. 4 kurangi 1 jadi berapa? Jadi 3. 3x kuadrat kurang 2. Ini hasil dari penurunan pangkatnya. Kalau pangkatnya udah kita turunkan, yang kita turunkan berikutnya adalah sin. Oke? Bagian terluar berikutnya setelah pangkat 4 itu adalah sin. Sin kalau diturunkan jadi apa? Jadi cos. Maka jadinya cos 3x kuadrat dikurangi 2. Oke? Terakhir, kita kali sama turunan fungsi yang di dalam. 3x kuadrat kurang 2 kalau diturunkan jadi berapa? 6x. Nah, aturan ini disebut sebagai aturan rantai. Oke? Jadi kalau fungsinya terdiri dari beberapa bagian, maka kita turunkan dulu bagian yang paling luar. Pangkat 4-nya diturunkan, habis itu sin-nya diturunkan, baru kemudian 3x kuadrat kurang 2-nya kita turunkan. Oke? 6x-nya kali yang depan. 6x dikalikan ke 4 jadi berapa? 24x. Sin pangkat 3, 3x kuadrat dikurang 2 dikali cos 3x kuadrat kurang 2. Nah, sekarang coba cek pilihan jawabannya. 24x sin pangkat 3 berarti yang D 24x sin pangkat 3. Terus ini cos kuadrat. Sementara di sini cos. Berarti nggak ada yang pas. Oke? Kalau seandainya nggak ada yang pas, jangan langsung dianggap ini pilihan jawabannya salah ketik. Tapi coba ubah dulu bentuknya. Siapa tahu ada bentuk lainnya dari sini. Nah, di trigonometri kelas 11, kita belajar rumus-rumus trigonometri. Oke? Ada salah satu rumus sudut rangkap namanya. Kalau ada sin 2A, ada yang masih ingat? Diuraikannya jadi apa? Sin 2A, kalau kita uraikan nanti bisa jadi 2 sin A kali cos A. Atau boleh kita balik. Kalau kita punya bentuk 2 sin A kali cos A, maka boleh kita gabungkan menjadi sin 2A. Nah, di sini kita punya 24 sin pangkat 3 dikali cos. Bisa saja kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. 24x sama aja dengan 12x dikali sama 2. 12 kali 2, 24x. Sin pangkat 3 boleh kita pecah menjadi sin kuadrat 3x kuadrat kurang 2, oke, dikali sin 3x kuadrat kurang 2.
sin kuadrat kali sin jadinya sin pangkat 3. Oke, terakhir dikali cos 3x kuadrat kurang 2. Cos 3x kuadrat kurang 2. Nah, kita punya bentuk 2 sin cos. 2 sin A cos A jadi sin 2A. Kalau 3x kuadrat kurang 2 ini kita anggap sebagai A, maka ini akan jadi 2 sin A cos A. Dan kalau kita ubah bisa menjadi sin 2A. Sehingga jadinya 12 sin kuadrat 3x kuadrat kurang 2. Yang ini jadi sin 2A. Sin 2 kali A. Yang mana A-nya? Yang 3x kuadrat kurang 2. Kalau 2-nya kita kalikan ke dalam, ini 12-nya 12x ya. Kalau 2-nya kita kalikan ke dalam, maka jadi 12x sin kuadrat 3x kuadrat kurang 2 dikali sin 6x kuadrat kurang 4. Nah, udah ada jawabannya? Yang B. Oke? Kita lanjutkan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Y sama dengan sin pangkat 4 2x kuadrat tambah pi. Maka Y aksennya berapa? Nah, ini sama kayak tadi. Karena dia berbentuk trigono yang ada pangkatnya. Y sama dengan sin pangkat 4 2x kuadrat tambah pi. Kalau ini kita turunkan, maka yang kita turunkan pertama adalah pangkatnya ini. 4 turunkan ke depan. Jadi 4, sinnya nanti jadi pangkat 3. 2x kuadrat tambah pi. Ketika kita menurunkan pangkat, maka yang lainnya tetap nggak berubah. Tetap sin, kemudian ini tetap 2x kuadrat tambah pi. Yang berubah hanyalah pangkatnya saja. Ini adalah turunan pangkat. Turunan dari pangkatnya. Kalau pangkatnya udah kita turunkan, maka kita turunkan berikutnya adalah sin. Apa turunan sin? Cos 2x kuadrat tambah pi. Jadi ini adalah turunannya sin. Oke. Pangkat udah, sin udah. Maka yang berikutnya kita turunkan adalah 2x kuadrat tambah pi-nya. 2x kuadrat ditambah pi kalau diturunkan akan menjadi 4x. Oke. Pangkatnya ke depan 2 kali 2 jadi 4x. Nah, si 4x-nya kalikan ke depan. Jadi 4x ini adalah turunan dari 2x kuadrat tambah pi. 4x-nya kalikan ke depan, kalikan ke 4. Sehingga jadi berapa? 16x sin pangkat 3 2x kuadrat tambah pi dikali sama cos 2x kuadrat tambah pi. Coba perhatikan, 16x. Ternyata nggak ada yang tulisannya 16x di sini. Yang ada 16. Oke? Lagi-lagi, jangan anggap pilihan jawabannya salah ketik. Coba kita ubah bentuknya. Pakai yang mana? Pakai yang tadi. Oke? Kalau kita punya sin 2A, maka bisa diubah jadi 2 sin A kali cos A. Atau kalau kita punya bentuk 2 sin A cos A, bisa diubah jadi sin 2A. Dan persamaan ini bisa diubah, bisa kita dapatkan 2 sin A cos A dari sini. Yang pertama 16x dulu, pecah menjadi 8x yang dikali sama 2. 8x kali 2 jadi 16x. Sin pangkat 3 ubah menjadi sin kuadrat 2x kuadrat tambah pi dikali sin 2x kuadrat tambah pi. Sin pangkat 2 kali sin jadi sin pangkat 3. Dan yang terakhir ada cos di belakang. Cos 2x kuadrat tambah pi. Nah, yang 2 sin cos ini itu bisa diubah jadi sin 2a. A-nya yang mana? A-nya yang 2x kuadrat tambah pi. Oke? Sehingga jadinya 8x sin kuadrat 2x kuadrat tambah pi dikali sin 2a. Sin 2 kali 2x kuadrat tambah pi. Sehingga nanti jadinya 8x sin kuadrat 2x kuadrat tambah pi dikali sin 4x kuadrat tambah 2pi. Oke? Coba lihat yang mana jawabannya. 8x sin kuadrat 2x kuadrat tambah pi sin 4x kuadrat tambah 2pi. Tapi ini cuma tertulis 4x kuadrat. Kenapa hanya tertulis 4x kuadrat saja? Karena 2pi itu berapa derajat? 2pi adalah 360 derajat. Oke? Ketika 4x kuadrat ditambahkan 360 derajat, maka dia akan kembali ke 4x kuadrat. Ini kan 0. Oke? Kita bahas sedikit tentang kuadran.
Ini 0, ini sudut 90, ini sudut 180, ini sudut 270, dan 360 itu balik lagi ke 0. Oke, jadi setiap ditambah 360 derajat, maka dia akan balik lagi ke sudut semula. Jadi ketika 4e kuadrat ditambah 360 derajat, maka dia akan kembali ke posisi semula, ya ke 4e kuadratnya. Oke, atau bisa juga karena 360 derajat sama dengan 0 posisinya, maka ya ini boleh diganti aja sama 0, jadinya 4e kuadrat saja. Oke, sehingga boleh kita tulis 8x sin kuadrat dari 2e kuadrat tambah pi dikali sama sin 4e kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 3. Turunan dari fx sama dengan akar pangkat 3 cos kuadrat 3e kuadrat tambah 5x adalah f aksen x sama dengan kita punya fungsi berupa cos tapi dalam bentuk akar. Yang pertama, ubah dulu akar ini jadi bentuk pangkat, karena kalau kita menurunkan, yang kita turunkan adalah pangkatnya, sehingga ubah jadi pangkat. Akar pangkat 3 dari cos kuadrat bisa ditulis dalam bentuk cos pangkat 2/3 3e kuadrat tambah 5x. Nah, kalau kita turunkan, maka yang kita turunkan pertama adalah pangkatnya 2/3 cos pangkat 2/3 kurangi 1 jadi pangkat min 1/3 3e kuadrat tambah 5x. Pangkatnya udah kita turunkan, maka yang kita turunkan berikutnya adalah cos. Apa turunan cos? Min sin 3e kuadrat tambah 5x. Oke, kita kurung ini biar nggak ketukar, nanti jadi kurang. Ini kali min dikali turunan 3e kuadrat tambah 5x. 3e kuadrat tambah 5x diturunkan jadi 6x yang ditambah sama 5. Oke, sama kayak tadi, pangkatnya dulu, baru cos, baru kemudian 3e kuadrat tambah 5x-nya. Nah, sekarang yang minnya ini bawa ke depan. Oke, minnya bawa ke depan. Jadi min 2/3, 6x tambah 5-nya juga bawa ke depan. Min 2/3 kali 6x tambah 5. Oke, cos pangkat min 1/3 3e kuadrat tambah 5x dikali sin 3e kuadrat tambah 5x. Coba kita cek pilihan jawabannya ada atau tidak. 2/3 cos pangkat min 1/3, ketinggalan 6x tambah 5-nya, berarti ini bukan. Oke, 2/3 6x tambah 5 cos pangkat min 1/3 3e kuadrat tambah 5x, sinnya nggak ada. Oke, min 2/3 cos pangkat min 1/3 sin 3e kuadrat. Nah, ini sama kayak yang A, tapi min ketinggalan 6x tambah 5-nya, salah juga. Kalau yang D, tiba-tiba ada tangen. Oke, ini ada tangen nggak? Nggak ada. Gimana caranya biar bisa dapat tangen? Oke, sekarang harus kita ubah dulu. Kita harus ubah dulu ini biar nanti jadi tangen. Oke, gimana caranya? Tangen itu kan adalah sin yang dibagi sama cos. Min 2/3 kali 6x tambah 5 kali cos pangkat min 1/3 3e kuadrat tambah 5x dikali sin 3e kuadrat tambah 5x. Biar bisa dapat tangen itu adalah sin yang dibagi sama cos. Maka ketika sin ini biar bisa dibagi sama cos, maka persamaan ini kita kali dengan cos per cos. Oke, cos bagi cos 1. Sebuah persamaan dikali 1 nggak akan mengubah apa-apa. Cos berapa? Cos 3e kuadrat tambah 5x per cos 3e kuadrat tambah 5x. Ini sebenarnya boleh dicoret saja. Oke, tapi kita nggak kita coret karena kita mau mendapatkan tangen. Terus gimana biar dapat tangen? Ya sinnya taruh sama cos ini. Oke, min 2/3 kali 6x tambah 5. Cos pangkat min 1/3 kalikan sama cos yang di sana. Cos pangkat min 1/3 dikali sama cos pangkat 1. Jadi cos pangkat berapa nanti? 2/3. Sin ini bagi sama cos ini. Sin bagi cos nanti jadi apa? Tangen 3e kuadrat tambah 5x. Cos pangkat min 1/3 dikalikan dengan cos pangkat 1. 1 kurang 1/3 jadinya 2/3. Cos pangkat 2/3 3e kuadrat tambah 5x. Oke, min 2/3 kali 6x tambah 5 dikali tangen
3x kuadrat tambah 5x, karena dia pangkat 2/3, maka bisa kita ubah jadi akar. Akar pangkat 3 dari cos pangkat 2, jadinya cos pangkat 2/3. 3x kuadrat tambah 5x. Maka jawaban ini benar-benar cocok sama D. Oke? Kita lanjutkan soal nomor 4. Jika Y sama dengan tangen kuadrat X, maka dy per dx-nya berapa? Y sama dengan tangen kuadrat X. Sekarang coba lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya nggak ada yang pakai tangen satupun. Semuanya berbentuk sin sama cos. Oke? Karena semua pilihan jawaban berbentuk sin sama cos, maka akan lebih bagus kalau tangen ini kita ubah jadi sin dan cos. Tangen kuadrat berarti sin kuadrat X yang dibagi sama cos kuadrat X. Oke? Tangen kuadrat X sama dengan sin kuadrat X yang dibagi sama cos kuadrat X. Karena ini pembagian, maka yang sin kuadratnya kita anggap sebagai U, yang cos kuadratnya kita anggap sebagai V. Dan kalau kita punya U per V, Y aksen, rumusnya adalah U aksen V kurangi sama UV aksen yang dibagi sama V kuadrat. Coba lihat lagi kalau lupa video pertama. Oke? Kita ngebahas aturan-aturan kali, aturan bagi. Dan kalau dia berupa pembagian, maka ini aturannya. Ini rumus untuk turunannya. U-nya sama dengan sin kuadrat X. Berarti U aksen, ya turunan sin kuadrat. 2-nya turunan ke depan, 2 kali sin X, dikali turunan sin. Turunan sin adalah cos X. Oke? V itu sama dengan cos kuadrat X. Berarti kalau kita turunkan jadi V aksen, dia nanti menjadi 2-nya turunkan ke depan, 2 cos jadi pangkat 1 dikali apa turunan cos? Min sin. Nah, minnya kali ke depan, jadinya min 2 sin X dikali sama cos X. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaannya. U aksen 2 sin X kali cos X kali sama V. V-nya cos kuadrat X dikurang U. U adalah sin kuadrat X dikali V aksen. V aksennya min 2 sin X dikali sama cos X. Oke? Lalu kita bagi sama V kuadrat. V kuadrat. V-nya apa? Cos kuadrat. Kalau dikuadratkan, maka akan jadi cos pangkat 4x. Sehingga jadinya 2 sin X dikali cos kali cos pangkat 3x dikurang sin kuadrat kali min 2 sin X, jadinya plus 2 sin pangkat 3x dikali cos X dibagi sama cos pangkat 4x. Sekarang coba lihat, ada nggak? 2 sin X cos pangkat 3. Nggak ada ternyata. Semuanya nggak ada 2 sin X cos kuadrat, 2 sin X cos kuadrat, 2 sin X cos kuadrat, 2 sin X cos kuadrat. Oke? Terus di belakangnya nggak ada yang pakai cos. Ini 2 sin pangkat 3 cos. Nggak ada. Maka, coba lihat. Persamaan di atas ini, kan ini ada cos pangkat 3, ini ada cos. Karena sama-sama ada cos, kita bisa keluarkan cosnya. Kalau cos X kita keluarkan, sebenarnya nggak cuma cos X yang bisa kita keluarkan. Sin juga bisa dikeluarkan. Tapi ini sinnya nggak hilang, tetap ada sin di sana. Keluarkan cos, sehingga jadi berapa nanti? Cos X, ini tinggal 2 sin X dikali cos kuadrat X. Oke? Ini kalau cos X-nya keluar, tinggal 2 sin pangkat 3x dibagi sama cos pangkat 4. Cos pangkat 4 itu sama dengan cos X dikali cos pangkat 3x. Cosnya coret. Sehingga jadinya 2 sin X cos kuadrat X ditambah 2 sin pangkat 3x dibagi sama cos pangkat 3x. Maka jawabannya yang mana? B. 2 sin X cos kuadrat X ditambah 2 sin pangkat 3x dibagi cos pangkat 3x. Oke? Sip. Pada video berikutnya kita akan bahas soal-soal SBMPTN. Oke? Dimulai dari soal UM UGM 2005, terus kemudian ada soal SBMPTN 2008, terus 2017. Oke, ada 7 soal yang akan kita bahas pada video berikutnya. Video ini kita cukupkan dulu. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.